Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salafi Mulia dengan NIM 114242127 dari TL24. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial terkait penggunaan software slide, khususnya pada praktikum Geoteknologi Lingkungan acara ke-6, yakni mengenai analisis kestabilan lereng dengan metode kesetimbangan batas. Nah, di sini kita harus siapkan terlebih dahulu software slide-nya. Kemudian hal pertama yang akan kita lakukan adalah klik view untuk mengatur grid. Klik grid. Lalu di setting seperti ini, show-nya jangan lupa diaktifkan, lalu klik OK. Setelah itu kita akan mengatur koordinat yang ada di kiri dan bawah ini dengan cara klik pen, lalu digeser-geser seperti ini. Nah, setelah itu masuk ke measure dan diarahkan di titik pertemuan 0,0 hingga terlihat bulatan seperti ini. Diklik lalu tarik garis panjang ke dalam kolom yang ada di pojok kanan bawah. Nah, di sini kita akan memasukkan data ketinggian lereng yang telah kita dapatkan di lapangan sebelumnya, di mana ketinggian lerengnya itu adalah 7,3. Jadi untuk sumbu X ini kita tulis 0, dan Y-nya itu 7,3. Penggunaan desimal yang ada di software ini menggunakan titik. Lalu klik enter. Selanjutnya klik measure lagi dan tarik garis ke kanan seperti ini. Nah, ini disesuaikan aja bebas. Jangan lupa untuk mengaturnya jadi polar koordinat. Begitupun dengan alasnya, lakukan hal yang sama. Nah, untuk alasnya ini boleh dilebihkan saja, kira-kira seperti ini. Setelah itu kita akan memasukkan data kemiringan lereng, di mana kemiringan lereng yang kita dapat di lapangan itu sebesar 13,328. Namun di sini akan saya lebihkan menjadi 14, sehingga ditulis di sini 14, dan masukkan sudut, dimana sudutnya itu adalah 32. Namun di sini harus dikonversikan dulu, sehingga harus dikurangi dengan 360 derajat. Jadi 360 derajat dikurangi 32 menghasilkan 328 derajat. Lalu klik enter. Setelah itu klik add external boundary, arahkan di ujung sudutnya, disambungkan di titik-titik ujung sudut bangun berikut. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Kemudian klik yang add focus source point dan taruh di ujung lerengnya. Setelah itu garis-garis yang telah kita buat tadi itu diklik kanan, lalu di delete all saja semuanya. Nah, setelah itu masuk ke analisis, lalu project setting. Nah, di sini karena arah longsornya itu nanti ada di sebelah kanan, jadi kita pilih yang left to right, lalu masuk ke method dan aktifkan yang ordinary or Arrhenius. Kemudian untuk number of nya kita atur di 10. Klik OK. Selanjutnya masuk ke surface, pilih yang auto grid, klik OK. Kemudian di dalam gridnya ini klik kanan, pilih yang display option dan aktifkan show grid point. Selanjutnya masuk ke properties, klik define materials. Nah, di sini materialnya kita ganti jadi jenis tanahnya yaitu latosol.
kita atur di warna coklat. Nah, untuk unit weight-nya atau berat volumenya itu kita masukkan data yang telah kita dapatkan di praktikum sebelumnya, yakni 13,885. Begitupun dengan kohesinya, yaitu 21,059, dan pi untuk sudut geser dalamnya, yakni 41,76. Lalu klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi sini kita bisa lihat keterangannya, yaitu jenis tanah yang latosol, berat volumenya berapa, dan sebagainya. Nah, kemudian klik analisis, lalu pilih yang compute dan di save. Setelah di save, masuk lagi ke analisis, lalu pilih yang interpret. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini legendanya akan kita ubah posisinya sehingga ada di pojok kanan bawah, pilih yang bottom right. Kemudian di atas ini show slicesnya diaktifkan. Begitupun juga dengan all surfaces, dan klik add material properties table. Klik di mana saja. Nah, di dalam kolomnya ini klik kanan, lalu pilih yang format tool, dan horizontal atau vertikalnya itu diatur jadi di tengah-tengah seperti ini. Kemudian edit table, dan di sini fontnya akan kita ubah jadi Times New Roman. Klik OK, apply dan OK. Nah, di sini tinggal dirapikan aja. Setelah itu hasilnya akan seperti ini, dan ini tinggal di save, klik export, dan export image. Sudah baik, prosesnya sudah selesai. Nah, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan kata. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.